Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf anak-anak sekalian, baru kali ini saya bisa memberikan penjelasan tentang perakitan, pengujian, dan evaluasi produk materi BDR khusus program keahlian multimedia. Mohon kalian perhatikan, simak, dengarkan baik-baik penjelasan dari saya sambil kalian melihat dari modul yang kalian miliki. Kita akan mulai di slide pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide kedua, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dan menerapkan metode perakitan produk barang dan jasa, memahami dan menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk dan barang jasa, memahami dan mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan, memahami dan melakukan perakitan produk barang dan jasa, memahami dan melakukan pengujian produk barang dan jasa, memahami dan melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk atau standar operasional. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita untuk materi perakitan dan pengujian evaluasi produk. Mohon dipahami sekali lagi. Baik, kita akan mulai pembahasan mulai dari pengertian perakitan dan unsur-unsur di dalamnya. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Ini pengertian dari perakitan. Artinya, beberapa bagian, beberapa komponen yang sudah jadi lalu dirangkai menjadi satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan menggabungkan antara beberapa bagian yang satu terhadap bagian yang lainnya atau pasangannya. Contohnya di sini adalah perakitan karoseri mobil misalkan. Nah, karoseri mobil di sini, mobil itu dibuat tidak langsung jadi seperti mobil yang kalian lihat, itu dirakit dari bagian-bagian terkecilnya. Ada bagian yang membuat pintunya, ada yang membuat bodi dalamnya, ada yang membuat rodanya dan sebagainya. Nah, itu akan dirakit satu persatu ya, dari awal sampai dengan akhir, dipasang apabila sudah siap semua. Dan berakhirnya kapan? Setelah sempurna menjadi sebuah mobil. Ya, perakitan juga dapat diartikan menggabungkan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya atau pasangannya. Tadi saya katakan misalkan ada bagian pintunya dipasangkan, bagian pintu depan kanan, pintu kanan bagian belakang, pintu kiri bagian depan, pintu kiri bagian belakang, lalu bagian belakang mobilnya apakah pintunya ditarik naik ke atas ataupun menyamping. Nah, itu semua dipasangkan semuanya, lalu selesai apabila semuanya telah terpasang dengan sempurna. Pada prinsipnya, proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Proses pengencangan, mengencangkan bagian-bagiannya agar tidak terlepas. Proses inspeksi dan pengujian fungsional, dicek perbagian-perbagian apakah sudah benar semua atau belum. Pemberian nama atau label biar tidak tertukar. Pemisahan hasil perakitan yang baik dengan hasil perakitan yang buruk. Produk yang cacat dengan produk yang bagus dipisahkan. Pengepakan dan penyiapan sampai dengan akhirnya. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya. Misalnya proses permesinan, freeze. Freeze itu seperti mesin potong. Ya, freeze itu istilah dari perkakas mesin potong, bubut, bor, dan gerinda.
dan pengelasan yang sebagian pelaksanaannya hanya meliputi satu proses saja. Kalau freeze, dia hanya untuk memotong, dia hanya untuk membubut, hanya untuk membor, dan juga gerinda juga untuk sebagai memotong. Sementara dalam perakitan bisa meliputi berbagai proses manufaktur. Jadi kalian harus bisa bedakan antara proses perakitan di bagian khusus dengan manufakturnya. Kalau manufakturnya itu alat-alatnya, perkakasnya. Sedangkan perakitan adalah proses awal dari awal sampai akhir sehingga produk itu jadi. Baik, kita lanjut kepada slide yang keempat, yaitu metode perakitan produk. Metode perakitan produk dalam produksi massal, proses perakitannya dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengikatan, pengelingan dan pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan proses produksi. Makanya di akhir dari slide saya ini ada tugas kalian untuk mencari gambar atau mencari video tentang perakitan proses produksi. Di situ ada pengikatan, pengelingan, pengelasan, itu penyatuan semua dari berbagai bagian, ya. Dan hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Seperti apa bentuk standar? Bentuknya sama, tidak berbeda antara satu jenis produk yang A dengan produk yang B, standarnya sama. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode tersebut adalah metode perakitan yang dapat ditukar, interchangeable, perakitan dengan pemilihan, perakitan dengan individual. Pertama, perakitan secara atau metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Penjelasannya adalah seperti berikut ini. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar atau interchangeable dimaksudkan adalah bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN atau GIS. Ini semuanya sama, ISO, DIN atau GIS, yaitu manajemen standarisasi, ya. Keuntungan bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Akan tetapi tetap mempunyai kerugian, yaitu kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. Contohnya gini, kalau kalian punya motor kalian rusak, ya, kalian bisa membeli komponen-komponennya dari merek yang lain tapi sejenis. Misalkan motor kalian adalah motor Honda Beat, ya, kalian motornya ada yang rusak dari komponen mesinnya, itu dicari dari komponen mesin Mio, ya, artinya yang jenis komponennya sama tapi karena modelnya standar, jadi bisa dipakai antara Mio dengan Beat. Itu maksudnya interchangeable, ya, bisa ditukar atau bisa diganti dengan komponen yang lainnya, akan tetapi pasti harganya relatif lebih mahal, bisa jadi lebih murah tergantung dari kualitas yang ada. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Ini pun sama, ya, juga ada standarisasinya. Kalau yang tadi bisa ditukar-tukar, kalau ini tidak bisa ditukar-tukar, tapi hanya dipilih komponennya yang mana yang masih bagus, yang mana yang sudah rusak. Karena karena komponennya itu diproduksi massal. Contohnya dalam pabrik atau dalam bengkel Honda, ya, itu ada baut yang rusak, itu dicari baut yang masih bagus, masih ukurannya yang sama, karena baut itu diproduksi massal oleh
Honda itu sendiri. Penjelasan yang berikutnya adalah perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya. Karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Misalkan kita pergi kunjungan ke pabrik Panasonic kipas angin, ya. Dalam hal merakit kipas angin itu sudah ada bagian-bagiannya. Dari routing pertama itu misalkan merakit mesinnya dahulu. Semuanya mesinnya sudah dirakit, pindah ke routing yang kedua, pemasangan dari baling-balingnya. Dites baling-balingnya sudah bagus, ke routing ketiga misalkan dipasangkan kawatnya. Setelah dipasangkan kawatnya selesai semua, sudah rapi, kuat, terus sampai dia ke dalam bagian packing. Nah, itu yang dikatakan secara individual. Pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara pasangan dengan pasangan yang lainnya. Artinya harus berurutan. Tidak mungkin dia bikin kipas angin masang dulu yang namanya kawatnya. Pasti mesinnya dulu yang dirangkai. Setelah bagian mesin selesai, baru baling-balingnya dites. Baling-balingnya dites, sudah bagus semua, baru dipasang kawatnya. Sudah rapi semua, baru dibungkus, baru di-packing. Itu yang namanya berurutan tergantung dari bagian yang sebelumnya. Baik, kita masuk ke slide terakhir, macam-macam dan jenis perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya faktor bentuk dan jumlah produk yang dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu perakitan secara manual dengan perakitan secara otomatis. Perakitan yang secara manual yaitu perakitan yang sebagian besar prosesnya dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat bantu yang spesifik ataupun khusus. Kedua, perakitan otomatis yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomatisasi elektronik, mekanik, gabungan mekanik dengan elektronik dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Perakitan manual biasanya lebih menghasilkan produk yang lebih mahal. Kenapa? Karena dia dikerjakan semuanya oleh tangan manusia, tidak ada oleh mesin. Contohnya, ya, produsen mobil Ferrari itu membuat kursi di dalam mobilnya itu tidak menggunakan mesin jahit ataupun mesin secara elektronik ataupun mekanik. Tetapi mereka menggunakan tenaga manusia untuk membuat kursinya. Dijahit secara manual, secara teliti, bahan-bahannya pun dari kulit yang luar biasa bagusnya, lebih halus, ya, lebih bagus hasilnya, lebih mulus, akan tetapi mereka tidak punya alat bantu secara spesifik ataupun khusus. Mereka hanya pakai mesin jahit yang biasa ataupun dengan alat jahit gunting yang seperti biasa. Itu ada produsennya juga di daerah Italia dan juga mereka import dari luar karena mereka lebih mengutamakan kepada kualitas. Oleh sebab itu perakitan manual lebih mahal biasanya. Kalau perakitan otomatis, perakitan dengan menggunakan sistem otomatis banyak. Yang kalian bisa lihat, kalian coba buka di Google, banyak sekali sumber-sumbernya yang bisa dilakukan secara otomatisasi. Ya, oleh sebab itu saya minta sama kalian tolong cari tugas-tugasnya lalu dikerjakan, dilihat dari penjelasan saya dari slide 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dilihat seperti apa sih hasilnya, seperti apa sih prosesnya.
Ya, jadi kalian jangan hanya cuma nonton dari YouTube saya, selesai absen, sudah tidak ada lagi realisasinya apapun. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis perakitan yang dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan. Perakitan yaitu produk tunggal, jenis produk perakitan tunggal, produk seri, jenis perakitan produk seri, yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja, yaitu tunggal. Kalau seri, perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain sebagainya. Ini slide terakhir untuk program keahlian multimedia dengan materi perakitan, pengujian, dan evaluasi produk. Seperti yang tadi saya katakan di slide 8, silahkan kalian cari YouTube-nya, cari proses-proses perakitan produksi, lihat, lalu bandingkan dengan penjelasan-penjelasannya, teori-teorinya, lalu kalian simpulkan. Nanti kirim ke email saya seperti yang sudah pernah saya informasikan di grup WA. Terima kasih.